Video ini kami buat untuk memenuhi syarat KTPT dalam rangkaian RTL dengan materi kebangsaan yang dibimbing oleh Kak Hasan. Tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, jangan sampai terlalu sayang. Maka perkenalkan saya Muzayana Mufarida. Saya Siti Rehadatul Aisyah. Saya Nurfaizah Aras. Saya Tifatul Rasida. Pembahasan pertama, Indonesia disebut dengan Nusantara. Nusantara sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta dengan kata Nusa dan Antara. Nusa yang artinya pulau, Antara yang artinya di antara. Jadi Nusantara adalah di antara pulau-pulau. Itulah sebabnya Indonesia disebut sebagai Nusantara. Selain Indonesia, ada juga beberapa negara kepulauan lainnya seperti Selandia Baru, Filipina, Jepang, dan Papua Nugini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penamaan Nusantara. Penamaan Nusantara ini pernah disebut oleh Fatih Amin Kabuli dari Gajah Mada. Penamaan Nusantara ini banyak disebut dari berbagai kalangan daerah. Yang pertama dari bangsa Arab, yaitu Jazair Al-Jami. Yang kedua yaitu dari bangsa India. Bangsa India menyebut Nusantara sebagai Dwipantara. Yang ketiga dari bangsa Jepang menyebut Nusantara sebagai Tuindo. Yang terakhir dari bangsa Cina menyebut Nusantara sebagai Nanhai. Kata Indonesia pertama kali dikemukakan oleh James Richardson pada tahun 1850 dan Senar pada tahun 1844 yang dikemukakan oleh Adolf Bastian. Adolf Bastian ini adalah seorang ahli etnologi dari Jerman. Saya akan menjelaskan materi tentang suku, budaya, etnis, dan agama. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa juga sering disebut dengan etnik. Menurut Koen Jeroningrat, suku bangsa bagi sekelompok masyarakat yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran daya sehingga menjadi sebuah identitas. Kalian tahu nggak suku di Indonesia ini tersebar di berapa provinsi? Hah? Belum tahu? Ya udah, sini biar aku tahu. Jadi, suku di Indonesia ini terbagi di 34 provinsi. Yang pertama, suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Contohnya, suku Aceh, Batak, dan Minangkabau. Yang kedua, suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Contohnya, suku Betawi, Sunda, dan Jawa. Nomor 3, suku bangsa yang ada di Pulau Sulawesi. Contohnya, ada suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, suku bangsa yang ada di Papua, yaitu suku Aspat, suku Dani, dan suku Asmat. Yang kelima, suku bangsa yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu ada suku Dayak dan suku Banjar. Sekarang, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama, ya tadi udah kan, agama ada 6 di Indonesia dan salah satunya yaitu Islam. Dan dalam Islam, seseorang yang menuntut atau mendalami ilmu agama Islam di pesantren disebut santri. Dan adapun peran-peran santri dalam elemen bangsa. Yang pertama, sejarahnya. Sejarah santri berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pendidikan, salah satunya dikembangkan melalui pesantren. Dan yang terakhir, masa depan. Santri bukan hanya sebagai penggerak kemerdekaan, akan tetapi juga menjadi garda terdepan penjaga akhlak masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.